warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan pengoperasian sistem penyimpanan arsip elektronik dari IAIN Nusantara. Sebelumnya perkenalkan, saya Elsanti Nursa Putri. Saya Alita Syahrani. Saya Reski Marsana dari Swati. Saya Dede Dewanti Asyara. Saya Arinjari Salmesti. Selamat menyaksikan. Pemahaman objek secara umum. Yang pertama, nama organisasi, yaitu bagian kepegawaian IAIN Nusantara. Yang kedua, alamat organisasi yang terletak di Jalan Nakula Sadewa 5, nomor 9, Dukuh, Kembang Arum, Nusantara. Yang ketiga, bidang organisasi, yaitu pendidikan. Yang keempat, sifat kegiatan. Dalam pola klasifikasi arsip di IAIN Nusantara, kepegawaian termasuk ke dalam kegiatan yang bersifat fasilitatif, yaitu yang menyangkut kegiatan-kegiatan unsur untuk mendukung kegiatan pokok. Yang kelima, ada produk atau jasa, yaitu sistem pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan akademik dalam disiplin ilmu keagamaan Islam pada jenjang sarjana S1 dan pasca sarjana S2. Selanjutnya, yang keenam, ada sarana operasional, meliputi komputer, lemari arsip, dan buku. Klasifikasi arsip di IAIN Nusantara dengan kode KP yaitu kepegawaian. KP01 yaitu administrasi pegawai. Dokumen yang berkaitan dengan administrasi kepegawaian seperti cuti pegawai, dokumen identitas pegawai, surat-surat keterangan, surat perintah, dan lain-lain. 1. Cuti seperti cuti di luar tanggungan negara, cuti tahunan, cuti sakit, cuti alasan penting, cuti melahirkan, dan cuti besar. 2. Dokumen identitas pegawai. 3. Pembuatan karpet, karis, karsu, NIP, kartu pegawai elektronik, ID card aparatur sipil negara atau ASN. Keempat, keanggotaan organisasi profesi atau kedinasan, keanggotaan parpol, LSM, Ormas, Korpri, Dharma Wanita, Koperasi, Arsiparis, Pustakawan, Pranata Komputer, Pranata Laboran, Analis Kepegawaian, Pranata Humas, dan lain-lain. 5. Surat izin, surat tugas, surat perjalanan dinas dalam atau luar negeri. Selanjutnya ada KP02 yaitu pembinaan pegawai. Dokumen yang berkaitan dengan pembinaan karir pegawai meliputi 1. Prajabatan diklat, kursus magang, kursus tugas belajar, ujian dinas, ujian penyesuaian ijazah, izin belajar, workshop pegawai. 2. Laporan kegiatan diklat STTPL. 3. Peninjauan masa kerja. 4. Sasaran kinerja pegawai atau SKP. 5. Diklat pimpinan. Diklat pimpinan eselon 1, diklat pimpinan eselon 2, diklat pimpinan eselon 3, diklat pimpinan eselon 4. 6. Disiplin pegawai meliputi daftar hadir, rekap daftar hadir atau fingerprint, dan berkas pelanggaran disiplin dan saksi. KP3 meliputi penilaian dan hukuman. 1. Penilaian, surat-surat yang berkenaan dengan penilaian pelaksanaan pekerjaan, disiplin pegawai, pemalsuan administrasi kepegawaian, rehabilitasi, dan pemutihan. 2. Hukuman, surat-surat yang berkenaan dengan hukuman pegawai yang meliputi teguran tertulis, pernyataan tidak puas secara tertulis, penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 tahun, penurunan gaji sebesar 1 kali kenaikan gaji berkala paling lama 1 tahun, penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 tahun, penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 tahun, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil, pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil. KP5 yaitu kesejahteraan pegawai, dokumen yang berkaitan dengan layanan kesehatan, kesejahteraan, bantuan sosial, jemputan pegawai, rekreasi dan olahraga, bantuan perumahan, koperasi asuransi, taspen, tunjangan kinerja atau tukin, dan uang makan. 1. Layanan kesehatan pegawai meliputi asuransi komersil, poliklinik, BPJS, Askes. 2. Layanan kesejahteraan pegawai meliputi insentif kinerja, bapetarum atau bantuan perumahan, rumah dinas, taspen, olahraga dan rekreasi, tunjangan kinerja atau tukin, serta uang makan. 3. Bantuan sosial. KP6 yaitu pemberian pegawai atau pensiun, dokumen yang berkaitan dengan pemberian pegawai baik dengan hormat maupun dengan tidak hormat.
1. Pemberhentian pegawai pensiun dan meninggal meliputi proses pemberhentian, SK pemberhentian pegawai pensiun dan meninggal. 2. Pemberhentian pegawai dengan tidak hormat meliputi proses pemberhentian, SK pemberhentian, SK pemutusan hubungan kerja. KP07 yaitu mutasi pegawai. Dokumen yang berkaitan dengan proses kenaikan pangkat, golongan, jabatan, pembinaan tugas, jabatan antar unit kerja, termasuk tenaga yang diperbentukan dari atau keluar unit kerja baik bersifat tetap maupun sementara. 1. Kenaikan pangkat pegawai, golongan, atau jabatan. 2. Pengangkatan atau pemberhentian dalam jabatan struktural atau fungsional. 3. Alih tugas, diperbantukan, dipekerjakan. 4. Usul nota persetujuan. 5. Mutasi keluarga, kawin, cerai, kelahiran anak, adopsi anak. 6. Kenaikan gaji berkala atau KGB. 7. Pelantikan. Kita akan mencoba mengoperasikan aplikasi penyimpanan arsip elektronik IAIN Neosantara. Sekarang, mari kita memasukkan username dan password. Kita akan mencoba memasukkan admin. Kemudian klik tombol login. Nah, di sini sudah terdapat subbagian masing-masing. Nah, sekarang kita coba untuk ganti user. Klik tombol silang, kemudian sama seperti yang tadi, masukkan username dan password. Nah, kita login sebagai user 1. User 1 di sini hanya bisa mengakses subbagian KP1 yaitu administrasi pegawai. Nah, selanjutnya sekarang kita coba untuk menginput file sebagai user 1. Karena user 1 hanya bisa menambah, menyimpan, menghapus, mengedit, mengubah file di KP1 yaitu administrasi pegawai. Oke, sekarang kita akan mencoba menginput file dengan mengklik tombol tambah. Masukkan kodenya. Kemudian cari data atau file yang akan kita input. Masukkan nama filenya. Kemudian kita klik tombol simpan. Oke, sekarang kita akan mencoba menghapus file yang sekiranya salah input. Pilih salah satu file dengan cara mengklik. Nah, sudah. Kemudian klik tombol hapus. Kemudian pilih ya, yes. Nah, file otomatis akan terhapus. Oke, sekarang kita akan mencoba mengedit file. Pilih data yang ingin diedit, kemudian klik tombol ubah. Nah, kemudian bisa mengganti kode ataupun nama file ataupun file yang akan diinput ulang. Sekarang kita akan coba mengganti nama file. Nah, kemudian jangan lupa untuk disimpan datanya. Nah, otomatis sudah akan terganti nama filenya. Nah, sekarang kita keluar, lalu mencoba login sebagai user yang lain. Sekarang kita akan mencoba login sebagai user 2, yaitu yang hanya bisa mengakses KP2. User 2 ini hanya bisa mengakses KP2 yaitu pembinaan pegawai. Karena pembinaan KP2 ini atau pembinaan pegawai hanya bisa diakses oleh user 2, sehingga untuk KP-KP yang lain tidak bisa diakses.
Nah, sekarang kita mencoba untuk menginput file di KP2 atau pembinaan pegawai. Klik tombol tambah, kemudian ketik kodenya, cari file yang ingin diinput, kemudian ketik nama filenya. Nah, kemudian kita simpan filenya. Otomatis file yang tadi sudah kita input sudah tersimpan. Sekarang kita coba untuk mengubah dan menghapus. Klik tombol Oke, kemudian klik tombol ubah, lalu hapus file yang tadi sudah kita input. Nah, otomatis filenya sudah terhapus. Kemudian kita jangan lupa untuk disimpan. Nah, kemudian kita coba cari data file. Nah, klik tombol locate. Otomatis sudah data yang ingin kita cari sudah muncul. Sekarang kita coba untuk user lain. Masukkan username dan password sama seperti yang tadi. Nah, kita login sebagai user 3. User 3 hanya bisa mengakses KP3 yaitu penilaian pegawai. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk menginput file. Oke, sekarang mari kita klik tombol tambah, kemudian masukkan kodenya, kemudian klik tombol select untuk mencari data yang ingin kita input. Kemudian ketik nama file. Kemudian klik tombol simpan. File yang tadi sudah kita input otomatis sudah tersimpan. Kemudian kita mencoba untuk mengubah dan menghapus file. Klik data yang ingin kita ubah, kemudian klik tombol ubah, kemudian kita hapus. Jangan lupa untuk disimpan. Nah, otomatis file yang sudah kita hapus akan hilang. Nah, kemudian kita akan coba mencari data. Klik tombol locate. Nah, otomatis file yang kita cari akan muncul. Nah, sekarang kita akan mencoba mengganti ke user 4. Masukkan username dan password. Klik tombol login. Nah, user 4 ini hanya bisa mengakses KP4 yaitu kesejahteraan pegawai. Oke, sekarang kita akan mencoba menginput file. Klik tombol tambah, kemudian ketik kode. Kemudian kita pilih file yang ingin kita input. Masukkan nama filenya. Kemudian kita klik simpan. Nah, filenya sudah otomatis akan tersimpan. Kemudian kita akan mencoba untuk mengubah dan menghapus.
Nah, file yang sudah tadi kita simpan akan otomatis terhapus. Kemudian akan kita cari data, mencoba untuk mencari data. Klik tombol loket. Nah, otomatis file yang ingin kita cari akan muncul. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk mengganti user. Kita akan mencoba user 5. User 5 ini hanya bisa mengakses KP pemberhentian pegawai. Kita akan mencoba untuk menginput file. Sama seperti tadi, klik tambah, kemudian ketik kodenya. Kemudian pilih file yang ingin kita input. Kemudian ketik nama filenya. Jangan lupa untuk klik simpan. Nah, file yang tadi kita input otomatis sudah tersimpan. Kemudian kita akan mencoba menghapus file. Klik file yang ingin kita hapus, kemudian klik ubah, kemudian klik hapus. File yang tadi sudah kita hapus akan otomatis hilang dari tabel. Kemudian kita akan mencoba mencari data. Klik file yang ingin kita cari, kemudian klik loket. Nah, file yang sudah kita cari akan otomatis muncul di layar. Sekarang kita akan mencoba login user 6. Masukkan username dan password. Klik tombol login. Nah, user 6 ini hanya bisa melihat dan mencari data dari setiap subbagian. User 6 tidak bisa input, menyimpan, mengedit, dan menghapus file. Jadi hanya bisa untuk mencari data yang ingin dilihat. Kita akan mencoba mencari data. Klik tombol loket. Nah, file yang ingin kita cari akan muncul di layar. Kita akan mencoba di subbagian yang lain. File yang kita cari di KP2 sudah muncul di layar. Kemudian kita coba di subbagian lain. Klik tombol loket. Nah, hasilnya juga sama, sudah terlihat. Nah, tadi kita sudah mencoba semua dari user 6. Sekarang kita akan mengganti user ke user 7. User 7 ini hanya bisa mengakses KP 6, yaitu mutasi pegawai. Kemudian kita user 7 ini bisa menginput, menghapus, mengedit, dan menyimpan file. Kita akan mencoba menginput file.
klik select, kemudian pilih file yang ingin kita cari, yang ingin kita input, ketik nama file, kemudian klik simpan. Filenya sudah otomatis tersimpan. Kemudian kita coba untuk mengubah dan menghapus. Klik file yang ingin kita ubah dan kita hapus. Kemudian klik yes. Kemudian simpan. Nah, file yang tadi kita hapus sudah hilang dari tabel. Sekian cara pengoperasian sistem arsip elektronik IAIN Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.